Apa itu inflasi? Kenapa harga naik terus dan gaji nggak pernah cukup? Ini rahasia di baliknya. Saya masih ingat banget waktu pertama kali sadar bahwa uang ternyata bisa hilang tanpa harus dicuri. Saat itu saya lagi ngopi di tempat biasa dan iseng buka galeri HP. Nemu foto nota kopi dari 2 tahun lalu. Harganya Rp18.000. Padahal sekarang, kopi yang sama, tempat yang sama, namun harganya udah Rp30.000. Bukan karena tempatnya jadi fancy, tapi karena yang namanya inflasi diam-diam ngambil daya beli kita, tanpa kita sadari. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal kopi. Ini soal gaji kalian, tabungan kalian, bahkan masa depan kalian. Tapi sebenarnya apa itu inflasi? Kenapa dia bisa terjadi? Apa dampaknya buat hidup kita sehari-hari? Dan yang paling penting, gimana cara kita bertahan dan menang lawan inflasi? So, kali ini kita akan kupas semuanya. Dengan bahasa yang relate, solusi yang praktis, dan langsung bisa kalian terapkan. Let's go! Oke, mari kita bahas dari awal. Inflasi itu sederhananya adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kalian pasti juga ngerasa dulu dengan 100.000 bisa belanja banyak, tapi sekarang kerasa kayak cuma cukup buat beli tisu dan mie instan. Itu bukan karena kalian boros, itu karena nilai uang kalian menurun. Uangnya tetap 100.000, tapi yang bisa dibeli jadi lebih sedikit. Kalau kalian hari ini beli kopi seharga 20.000 dan tahun depan kopi yang sama jadi 25.000, maka ada inflasi sebesar 25%. Tapi masalahnya bukan sekadar harga naik. Masalahnya adalah daya beli kalian turun. Contoh, kalau gaji kalian stagnan di 5 juta per bulan, tapi harga kebutuhan naik 10% tiap tahun, maka secara tidak sadar kalian makin miskin. Jadi, inflasi itu kayak silent killer. Nggak terasa langsung, tapi efeknya pelan-pelan menggerus kemampuan kita buat hidup layak. Dan disinilah kenapa banyak orang makin kerja keras, makin capek, tapi tetap ngerasa nggak cukup. Karena mereka berlari di atas treadmill, maju, tapi tetap di tempat. Kenapa ini sangat penting? Karena semua orang, tanpa sadar, hidup dalam sistem yang dipengaruhi inflasi, dari gaji, biaya hidup, sampai mimpi untuk beli rumah. Ada banyak penyebab inflasi, dan ini bukan fenomena kebetulan. Beberapa alasan utamanya adalah, pertama, demand pull inflation. Ini terjadi ketika permintaan barang lebih tinggi dari penawaran. Contoh, saat hari raya, semua orang pengen beli sembako, harga jadi naik. Karena barang terbatas, permintaan naik, harga pun ikut naik. Kedua, cost push inflation. Ini kebalikannya. Biaya produksi naik, jadi produsen terpaksa naikin harga jual. Misalnya, harga BBM naik, biaya distribusi naik, harga semua barang jadi ikut naik. Ketiga, uang yang beredar terlalu banyak. Ketika pemerintah atau bank sentral mencetak uang terlalu banyak tanpa dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, maka nilai uang jadi turun. Ini yang terjadi di banyak negara dengan krisis hiperinflasi. Kasus klasiknya adalah hiperinflasi di Venezuela dan Zimbabwe. Keempat, inflasi impor. Kalau negara importir seperti Indonesia mengalami pelemahan kurs atau harga barang luar naik, otomatis harga barang impor juga naik. Ini nular ke harga di dalam negeri. Intinya, inflasi itu bisa datang dari kebijakan negara, kondisi global, bahkan gaya hidup konsumtif masyarakat itu sendiri. Pertanyaan ini penting, karena ternyata inflasi nggak selalu negatif. Sedikit inflasi justru dianggap sehat. Artinya ekonomi berjalan, permintaan meningkat, dan produsen punya motivasi untuk produksi. Idealnya, inflasi itu dikendalikan di angka 2 hingga 3% per tahun. Tapi kalau sudah di atas 5% tanpa ada kenaikan penghasilan, itu baru bencana. Kenapa? Karena akan muncul jurang antara biaya hidup dan penghasilan. Dan saat itu terjadi, kelas menengah bisa turun jadi miskin, dan yang miskin bisa makin terhimpit. Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan dari inflasi yang terkontrol itu adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan sehat dan stabil. Selama ia jinak, maka inflasi bukan musuh. Musuhnya itu ketika inflasi tinggi yang tidak terkendali. Jadi siapa yang kena dampak dari inflasi? Jawabannya, semua orang. Tapi yang paling menderita terkena dampaknya yaitu 1. Karyawan dengan gaji tetap. Kalau perusahaan nggak naikin gaji sesuai inflasi, maka tiap tahun uang mereka makin kecil nilainya.
Dan kalaupun gaji nggak naik, tapi harga-harga juga ikut naik, maka sebenarnya pendapatan mereka menurun. 2. Orang yang nabung uang di bawah bantal. Mereka punya tabungan, tapi nggak diinvestasikan. Uangnya dibiarkan nganggur dan makin lama makin nggak bernilai. Uang 10 juta hari ini nilainya nggak akan sama dengan 10 juta 5 tahun lagi. Ini bisa dilihat dari sejarah-sejarah yang sudah berulang. 3. Pelaku UMKM kecil, bahan baku naik, biaya operasional naik, tapi daya beli konsumen turun. Maka margin mereka makin tipis. Mereka ngeluarin sebagian besar pendapatannya buat kebutuhan pokok. Jadi waktu harga kebutuhan pokok naik, beban mereka paling besar. Maka dari itu, kalau kalian nggak belajar melindungi diri dari inflasi, cepat atau lambat, hidup akan terasa makin berat, walau kerja kalian makin keras. Nah, ini bagian terpenting. Gimana caranya agar kalian bisa tetap bertumbuh, bahkan saat inflasi makin tinggi? Yang pertama, jangan cuma nabung, tapi investasi. Menabung penting buat jangka pendek. Tapi kalau kalian mau lindungi nilai uang dalam jangka panjang, harus mulai dengan belajar investasi. Kenapa? Karena inflasi itu ibarat air laut yang terus naik. Kalau kapal kalian diam, pasti akan tenggelam. Nah, berikut ini adalah beberapa aset yang dikenal bisa mengalahkan inflasi. Emas. Emas sudah jadi pelindung nilai klasik sejak zaman dulu. Ketika uang fiat melemah, emas biasanya naik. Nilainya cenderung naik jangka panjang, apalagi saat kondisi global krisis. Kripto dan aset digital. Ini tricky. Beberapa orang percaya kripto kayak Bitcoin bisa jadi lindung nilai terhadap inflasi karena pasokannya terbatas. Tapi volatilitasnya tinggi banget, jadi harus bijak. Volatil dan berisiko tinggi, tapi bisa jadi opsi kalau paham ilmunya. Reksadana atau saham? Cocok untuk pemula yang belum bisa milih saham sendiri, tapi tetap ingin investasi yang ngikutin pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang berkembang punya potensi menghasilkan lebih banyak, dan nilai sahamnya ikut naik, khususnya saham perusahaan besar yang terus tumbuh. Terakhir ada properti, harga tanah dan bangunan yang cenderung naik seiring waktu, apalagi di lokasi strategis. Meski butuh modal besar, tapi nilainya cenderung meningkat tiap tahun. Tapi ingat, jangan asal ikut-ikutan. Edukasi dulu, pahami risikonya, baru masukin dana. Kedua, naikkan skill, naikkan income. Kalau harga barang terus naik, satu-satunya cara bertahan adalah naikkan pendapatan. Upgrade skill, ambil proyek tambahan, cari penghasilan dari passion, atau bahkan bangun usaha kecil-kecilan. Karena di dunia yang terus berubah ini, gaji tetap adalah risiko. 3. Bijak mengatur cash flow. Catat pengeluaran, buat anggaran, dan pastikan kalian tahu kemana uang pergi. Karena seringkali bukan kurang uangnya, tapi kita sendiri yang nggak tahu kemana aja uang itu menghilang. So guys, kalau kalian masih muda dan baru mulai cari uang, ini waktunya buat belajar satu hal penting. Bahwa uang kalian itu bukan cuma harus disimpan, tapi harus dilindungi. Inflasi juga ngajarin kita untuk jangan pernah bergantung sepenuhnya pada sistem. Kita nggak bisa kontrol harga barang, kita nggak bisa cegah krisis global, tapi kita bisa kontrol respon kita. Kita bisa belajar, kita bisa adaptasi, kita bisa siapkan pondasi keuangan yang kuat. Dan itu semua dimulai dengan satu hal, yaitu kesadaran. Bukan berarti kalian harus jadi trader atau investor profesional, tapi kalian harus tahu bahwa diam aja itu bukan pilihan. Karena ketika kalian diam, inflasi tetap jalan, dan kalian yang akan makin tertinggal. Inflasi itu bukan badai besar yang tiba-tiba datang, tapi dia itu kayak air laut yang terus naik pelan-pelan dan tahu-tahu kalian udah tenggelam. Jadi daripada marah-marah karena harga nasi Padang makin mahal, mending kalian mulai edukasi diri. Mulai investasi kecil-kecilan, mulai belajar cara lindungi uang kalian. Karena di era sekarang, melek finansial bukan lagi suatu kelebihan, tapi kebutuhan. Mungkin sekarang kalian belum punya aset, mungkin sekarang kalian belum paham soal investasi, atau mungkin sekarang kalian masih hidup dari gaji ke gaji. It's okay. Yang penting kalian sadar, paham masalahnya, dan mau ambil langkah. Karena hidup di era modern ini bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Jadi, mulailah dari edukasi, dari video ini, dari langkah kecil yang kalian ambil hari ini. Karena seperti kata Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Dan sekarang, kalian sudah mulai tahu apa yang sedang terjadi. Namun, pilihan selanjutnya tetap ada di tangan kalian. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.